Do you think you're me? Do you think you're me? Max Verstappen akan segera OTW untuk mencetuskan dirinya sebagai juara dunia 4 kali di F1. Dan dia akan menjadi pembalap keempat dalam sejarah F1 untuk meraih 4 gelar juara dunia secara berturut-turut, bergabung dengan Michael Schumacher, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton. Nama-nama besar tentunya, dan karena ini banyak orang sudah mulai masukkan namanya dalam list GOAT dan bukan GOAT kambing, walaupun ya bisa juga dibilang gitu. We don't care. Let me tell you, we don't care. GOAT sendiri merupakan kepanjangan dari Greatest of All Time, atau artinya pembalap terbaik atau terhebat dalam sepanjang masa. Sampai sekarang, perdebatan untuk status GOAT ini masih menjadi topik hangat, dan kira-kira siapa sih yang benar-benar layak disebut sebagai GOAT F1? Nah, hari ini gue akan bahas hal tersebut. Nah, mari gue bahas dulu beberapa pembalap yang masuk ke kandidat GOAT ini. Pertama ada Juan Manuel Fangio. Pembalap yang benar-benar bisa dikatakan pembalap terbaik ya pada tahun 50-an, di mana beliau tuh meraih 5 gelar juara dunia. Ya, di mana rekor ini tidak terpecahkan selama hampir dari setengah abad, di mana Michael Schumacher menyamai rekor itu di 2002 dan memecahkannya di 2003. Yes, gue tahu saat itu F1 jauh berbeda dibandingkan yang sekarang, tapi banyak pembalap F1 bahkan yang legend dan masuk ke list GOAT ini sangat respect terhadap Juan Manuel Fangio. Ayrton Senna, Michael Schumacher, dan Sebastian Vettel pun yang sangat mengidolakan Michael Schumacher mengatakan kalau Juan Manuel Fangio mungkin sedikit lebih baik dibandingkan pembalap hebat lainnya. Nah, bisa dikatakan bahwa beliau itu merupakan ikon pertama F1. Next, kita ada Alain Prost. Pembalap yang dijuluki Profesor ini telah memenangkan 4 kali gelar juara dunia, dan menurut gua yang bikin dia layak masuk ke kandidat GOAT ini ialah Alain Prost dapat dikatakan memiliki rekan tim paling barbar dalam sejarah F1. Nah, ini merupakan rekan tim dia setelah berkarir di F1, kalian boleh pause dan baca ya. Dan terdapat 5 pembalap juara dunia atau yang nantinya bakal menjadi juara dunia di situ. Dan somehow dia mampu mengalahkan semuanya setidaknya sekali, cuy. Edan, eta teh. Edun. Dan aneh juga kalau beliau ini benar-benar underrated banget ya, padahal karirnya di F1 tuh merupakan salah satu yang paling terbaik. Mungkin karena rivalitasnya dengan Ayrton Senna, dan beberapa kali dia selalu dicap sebagai villain di rivalitas mereka, yang membuat dia mungkin sedikit jarang dibicarakan. Nah, yang bikin beliau sangat ikonik juga ialah rivalitasnya dengan Ayrton Senna, yang menurut gue juga masuk ke list ini, dan gak sedikit orang menganggap bahwa dia tuh merupakan pembalap terbaik dalam sejarah F1. Rivalitasnya dengan Alain Prost ini cukup unik ya. Mereka tuh emang barbar on track, bahkan sampai main-main politik. Tapi keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, baik di on dan off track. Ayrton Senna tuh lebih ke selalu agresif dan selalu pengen menang, sementara Alain Prost lebih ke matematis dan hanya agresif di saat-saat tertentu. Makanya Ayrton tuh selalu nge-spam pole position di sana-sini di eranya, sementara Alain tuh lebih ke race pace. Selain rivalitas dengan Alain Prost, Ayrton Senna memenangkan 3 gelar juara dunia, dan seandainya beliau tidak meninggal di tahun 1994 itu dengan tragis itu, mungkin saja Ayrton bisa memenangkan lebih banyak gelar lagi. Ayrton Senna seperti yang gue bilang benar-benar pembalap yang agresif dan selalu memberikan kita momen-momen ikonik yang akan selalu diingat oleh fans-fans F1. Seperti menang dengan gigi ke-6 di Brazil ya, Gearbox Problem, lalu lap pertama legendaris di Donington Park di mana dia tuh langsung naik ke posisi 1 dari posisi ke-5, dan tentunya lap qualifying legendaris dia di Monaco pada tahun 1988. Ayrton Senna juga merupakan salah satu pembalap yang bisa dibilang dewa saat hujan. Jadi nggak heran kenapa banyak orang mencetuskan beliau tuh sebagai GOAT F1. Lalu ada Michael Schumacher, sang juara dunia 7 kali, dan di eranya benar-benar menghancurkan berbagai macam rekor, dan ya seperti yang beliau selalu bilang, rekor-rekor itu ada untuk dipecahkan. Michael benar-benar mengupgrade buku rekor F1 pada masanya, seperti juara dunia terbanyak, kemenangan terbanyak, pole terbanyak, podium terbanyak, 100% podium rate dalam semusim, jumlah kemenangan terbanyak dalam semusim, kemenangan beruntun terbanyak, dan ya listnya masih banyak lagi. Iya, walaupun beberapa dari itu telah dipecahkan, tapi melihat pembalap sebegitu dominannya pada eranya, agak gak masuk akal emang, dan Michael tuh juga bisa dibilang telah mengubah landscape F1 ketika dia debut juga. Saat itu, dengan umur yang masih muda, itu tuh masih dianggap bocil BTW ya, oleh para veteran. Tapi sekarang ya itu usia yang prima oleh pembalap untuk naik ke F1, atau bahkan sedikit telat malah kalau sekarang ya, di usia Michael debut dan disamakan dengan era sekarang. Michael lah yang membuat para tim F1, dan secara umum lah ya, F1 tuh juga lebih memperhatikan pembalap muda kayak umur 20-an awal dan mendebutkannya di F1. Sang Rainmaster juga dan pembalap yang mengubah F1 layak lah ya untuk kita jadikan GOAT.
Lalu gue langsung sebut aja ada Fernando Alonso, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton. Dan gue nggak bahas terlalu mendalam lagi karena udah sering banget gue bahas prestasi-prestasi mereka. Dan gue rasa kalian juga udah pada tahu dan mungkin pada bosen juga kalau gue bisa bahas kelamaan ya. Intinya Fernando Alonso layak masuk ke list GOAT ini karena longevity dia atau lama karirnya ya. Tapi masih jago-jago aja ya kan. Di usia 40 tahunnya masih bisa kuat bersaing dengan pembalap-pembalap muda. Saking mudanya pasti debut aja. Beberapa dari mereka tuh belum lahir ya. It's happened again. Lalu ada Sebastian Vettel, sang jurdun 4 kali yang sampai sekarang masih memegang rekor jurdun F1 termuda dan beberapa kali memecahkan rekor-rekor legendaris. Lewis Hamilton, sang jurdun 7 kali yang memecahkan rekor-rekor luar biasanya Michael dan dapat dikatakan pembalap terbaik F1 sekarang dari segi statistik. Tiga pembalap ini telah memberikan kita rivalitas yang sangat seru di tahun 2010-an ya. Dan gue sebagai orang yang lahir di 2003, nonton F1 di 2010-an, childhood memories banget cuy. Lalu Max Verstappen, sang jurdun 3 kali, OTW keempat kali yang musim lalu telah memecahkan banyak rekor juga dan memperlihatkan dominasi yang tidak pernah kita lihat sebelumnya dalam sejarah F1. Layak juga untuk masuk ke GOAT dan gak sedikit yang sudah menganggapnya setara atau lebih baik dibandingkan list-list yang gue sebut tadi. Jadi sekarang kesimpulannya dari seluruh pembalap-pembalap yang gue masukin ke list GOAT itu, siapa yang layak disebut sebagai the one and only GOAT F1? Jawabannya kalau menurut gue ialah tidak tahu. Ya karena gini, pembalap-pembalap yang gue sebut tadi mendominasi dan memecahkan rekor-rekor di F1 dan tentunya menulis rekor-rekor baru di buku rekor F1 itu. Tapi mereka tuh ada di era yang berbeda. Oke, adalah yang sama ya kan, sama era yang sama, tapi itu pun tetap susah juga untuk ditebak siapa yang terbaik di antara mereka. Karena imbang-imbang aja kalau gue lihat. Gak ada yang lebih bagus dan gak ada yang lebih jelek. Jadi ketika gue selalu denger, Lewis Hamilton the real GOAT, Michael Schumacher the real GOAT, Michael lebih bagus dibandingkan Senna, Nando lah GOAT-nya karena dia masih dicap rookie sampai sekarang. Well, pembalap-pembalap itu nge-pick di F1 pada waktu yang berbeda. Jadi agak susah untuk ngeliat siapa yang sebenarnya itu benar-benar terbaik di antara mereka. Tapi kalau mereka semua dicap sebagai salah satu GOAT yang dimana sah-sah aja menurut gue, ya mereka semua layak dapat status itu. Mereka sudah mencetuskan nama dan tanda tangan mereka di buku Hall of Fame itu. Dan mereka juga sudah memberikan kita entertainment on track dengan performa luar biasa mereka dan akan selalu kita kenang mau sampai kapanpun itu. Jadi ya jawaban gue ialah mereka semua sebenarnya layak dan imbang di status GOAT ini. Gak ada yang layak dipuji lebih ataupun kurang. Bentar. Gue tarik kata-kata gue. Adalah satu pembalap yang sebenarnya layak dipuji lebih dari GOAT itu. Dan gue lupa masukin ke list juga nih BTW. Siapa tuh bang? Ya sudah jelas lah Lord Mahavir Raghunathan kita dong. Ini gue suka nih. Gue suka nih orang kayak gini nih. Ini gue suka. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, Las Vegas Grand Prix sudah mendekat dan kita akan segera nge-crown World Champion di musim ini ya. Kita lihat siapa yang bakal jadi juara dunia dan gue rasa kalian juga pada tahu ya. Oke lah, udah lelah. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan Thank you very much.